Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di acara Makna Ramadan Bukalapak. Apa kabar nih teman-teman Bukalapak? Bapak Ibu Juragan Mitra Bukalapak, Om dan Tante Pelapak, serta para jagoan UMKM di seluruh Indonesia, khususnya yang menyimak acara Makna Ramadan ini melalui channel YouTube Bukalapak dan Mitra Bukalapak. Semoga semuanya selalu sehat ya, dan juga semangat mencari keberkahan di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kemudahan, kelancaran dalam beribadah dan berpuasa. Amin ya robbal alamin. Nah, supaya ngabuburitnya makin berfaedah, makin seru, yuk kita manfaatkan kurang lebih 1 jam ke depan dengan mendengarkan tausiah dan penampilan kesenian Islami persembahan dari para lembaga partner zakat dan donasi Bukalapak. Ini merupakan program spesial bulan Ramadan dari Bukalapak yang tentunya akan membahas lebih dalam tentang keistimewaan bulan Ramadan, keutamaan zakat, serta amalan-amalan yang insya Allah dapat meningkatkan kualitas diri dan keimanan kita. Amin. Di bulan berbagi ini tidak lupa juga kami mengajak teman-teman Bukalapak, juragan, pelapak, serta jagoan UMKM untuk menunaikan zakat melalui aplikasi Bukalapak yang ditampilkan dalam QR Code sepanjang acara Makna Ramadan ini. Untuk acara yang pertama, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz, guru dan narasumber kita dari Rumah Zakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita semua. Salawat dan salam tercurah kepada pemimpin terbaik, teladan terbaik, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah di bulan Ramadan yang mulia ini, saya yakin sahabat semua sudah sering mendengar kajian-kajian, mengikuti materi-materi yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang disampaikan oleh kiai-kiai kita dalam berbagai macam media, baik online, offline, atau mungkin lewat televisi. Dan izinkan pada hari ini saya ingin membahas tentang spirit Ramadan, semangat Ramadan sebagai bulan perbaikan diri dari sisi kajian inspirasi dan kajian motivasi. Saya ingin berkelana ke negara Jepang. Di Jepang itu ada satu budaya, namanya budaya Kaizen. Kaizen dalam bahasa Jepang itu artinya perubahan menjadi lebih baik, ya. Jadi Kaizen itu perubahan menjadi lebih baik, di mana seseorang harus konsisten terus-menerus melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan secara istiqomah. Kalau dalam bahasa Islam itu istiqomah, secara konsisten, sehingga menghasilkan dampak yang besar bagi diri, bagi organisasi, bagi keluarga, bagi hidupnya. Jadi Kaizen di Jepang itu bukan hanya sekedar diri pribadi, tapi sudah dijadikan seperti budaya kerja organisasi-organisasi di Jepang. Dan kita mendapati Jepang sebagai negara yang sangat maju di bidang teknologi, pernah berjaya di bidang teknologi, berjaya di ekonomi, meskipun mungkin dalam 1 dekade terakhir ini tersalip oleh Korea, tapi mereka tetap maju secara teknologi dan juga secara ekonomi, tetap bersaing, seperti halnya kalau di Asia, seperti halnya Cina dan juga Korea. Dan budaya Kaizen bukan hanya diterapkan di Jepang, budaya perbaikan diri, budaya perubahan secara konsisten menjadi lebih baik, itu tidak hanya diterapkan di Jepang, budaya Kaizen juga menyebar ke berbagai negara, termasuk di Indonesia pun sering dibahas. Pernah juga saya dari mentor mendapatkan inspirasi bagaimana budaya Kaizen itu diterapkan di bidang tulis menulis, karena saya seorang penulis.
Dan ternyata efeknya luar biasa. Kita konsisten meluangkan waktu setiap hari menulis beberapa menit saja, tapi konsisten dilakukan, itu akan menghasilkan dampak yang sangat luar biasa. Konsep Kaizen menjadi budaya yang digemari oleh banyak orang di berbagai negara, diterapkan oleh tiap individu dan juga organisasi. Jepang punya Kaizen, lalu di Barat juga berkembang teori-teori dan konsep-konsep pengembangan diri. Salah satu yang populer dalam beberapa waktu terakhir ini ada satu buku yang menjadi bestseller, judulnya Atomic Habit. Judulnya itu Atomic Habit. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil gitu ya, perubahan-perubahan kecil tapi berdampak besar di dalam hidup seseorang yang kalau dilakukan secara komunal, berjamaah dalam organisasi akan membuat jauh lebih baik organisasi tersebut. Kalau dilakukan oleh pribadi akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Atomic Habit juga spiritnya sama, gimana perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten itu akan meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kualitas diri kita. Dan Barat pun unggul secara sumber daya manusia, secara produktivitas, kreativitas, inovasi, teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Kaizen punyanya Jepang, di Barat berkembang banyak juga konsep dan teori. Ada juga tadi Atomic Habit yang lahir dari sebuah buku yang mempengaruhi banyak orang. Lalu bagaimana dengan Islam? Ternyata kalau kita tafakuri, kita renungkan betapa maha baiknya Allah kepada kita semua, bahwa di dalam Islam ada syariat puasa, dan syariat puasa itu Allah wajibkan ketika di bulan Ramadan. Jadi dalam satu tahun ada satu waktu, satu bulan, namanya bulan Ramadan, kita semua diwajibkan berpuasa. Diwajibkan itu kan artinya dipaksa kita untuk melakukan, meskipun kalau secara hati ini sebenarnya panggilan cinta yang kita rindukan, tapi karena hukumnya wajib, sama Allah diwajibkan, tidak peduli kondisi hati setiap orang kayak gimana. Mungkin ada yang cinta rindu, mungkin ada yang biasa-biasa aja, tapi ini diwajibkan. Syariat puasa harus dilakukan di bulan Ramadan. Kalau tidak dilakukan maka akan menjadi dosa besar. Maka umat Muslim akhirnya dipaksa untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan spirit Ramadan ini tuh luar biasa sebenarnya. Ini spirit percepatan perubahan, perbaikan diri. Kalau kita mau maknai, kalau kita mau pahami, kalau kita mau tafakuri. Bukan hanya sekedar rutinitas kita 1 bulan berpuasa, tapi benar-benar memang ini adalah sebuah fasilitas yang Allah berikan, bahwa dalam agama kita spirit Kaizen, ya spiritnya Atomic Habit itu disyariatkan, bahkan ditentukan waktunya sebagai sesuatu yang harus kita tafakuri, maknai betapa spirit Ramadan ini sebenarnya harus ada dalam hidup kita selamanya, di bulan-bulan yang lainnya. Ya, karena 1 bulan itu disyariatkan, diwajibkan, tapi efeknya itu sebenarnya nanti bisa terjadi di bulan-bulan selanjutnya, di hari-hari selanjutnya. Betapa dahsyatnya agama kita di bulan Ramadan, kita dipaksa untuk memantaskan diri dari sisi aspek spiritual agar bisa lebih dekat dengan Allah, karena orang-orang yang berpuasa jauh lebih mudah untuk mengendalikan diri karena perutnya lebih terjaga, ya, lebih disiplin. Kapan sahur, kapan berbuka, itu kita dipaksa untuk menjadi pribadi yang disiplin. Dan spirit Ramadan ini sebenarnya yang harus kita maknai. Kalau teori-teori yang tadi mungkin itu teori yang dicetuskan oleh manusia lewat kajian empiris menjadi sebuah konsep yang akhirnya diterapkan. Tapi spirit Ramadan itu sebenarnya konsep langit, karena syariatnya datang dari
dari Allah untuk kita laksanakan, karena kita tinggal maknai bahwa ternyata di Islam luar biasa. Dan Ramadan itu adalah bulan yang tidak menjadikan umat muslim harus santai, harus malas, karena Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan pada saat itu tidak meliburkan berperang gitu ya di bulan, karena bulan Ramadan libur perang gitu ya. Ternyata tidak, kita dalam sejarah kita belajar bulan Ramadan pun tetap berperang dalam rangka tentu saja membela diri, dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Tetap tidak ada alasan karena Ramadan terus stop gitu ya. Itu kegiatan yang sangat menguras dari sisi fisik, bukan hanya fisik saja, emosi, menguras dari sisi pikiran juga, tapi tetap dilakukan. Dan kita sebagai umat Islam sudah merasakan puasa itu bahkan membuat tubuh kita jadi semakin sehat, tidak membuat tubuh kita menjadi lemah. Saya ingat satu berita nih di media online dan sempat trending juga di sosial media. Ada satu pembasket NBA, ya, NBA itu kompetisi basket tertinggi di dunia, di Amerika. Salah satu pemain basket Muslim namanya Irving, ya, teman-teman mungkin bisa search, menjadi viral karena dia berbuka puasa saat pertandingan, ya. Jadi keluar dulu berbuka puasa, dan pada waktu itu di pertandingan tersebut dia terpilih sebagai MVP. MVP itu most valuable players, ya. Jadi pemain terbaik lah, ya, pemain terbaik. Dia mendapatkan poin tertinggi di antara semua yang lain. Dia penampil terhebat, dia dapat poin tertinggi, dia memenangkan pertandingan dengan kemampuannya yang luar biasa. Dan pertandingan level tertinggi, basket level tertinggi itu sangat intens sekali. Orang lain bisa minum, dia tidak, gitu ya. Orang lain sudah makan, dia tidak. Sampai-sampai dia diwawancarai akhirnya oleh reporter, Anda kan sedang berpuasa, Anda kekurangan nutrisi hari ini, Anda tidak minum, bagaimana bisa Anda bisa tampil hebat seperti ini? Kurang lebih reporternya bertanya seperti itu. Lalu dia menjawab, hal ini sudah biasa bagi kami. Maksudnya kami itu bagi umat muslim. Saya meyakini bahwa Allah bersama saya dan sumber kekuatan itu adalah Allah. Luar biasa. Jadi kita melihat betapa dahsyatnya kita dikuatkan dalam hidup kita. Itu ternyata bukan, kalau fisik ternyata bukan sekedar karena kita makan makanan yang bergizi banyak, ya, karena kita minum gitu ya, minuman yang atau minum vitamin dan lain sebagainya. Ketika orang-orang yang minum vitamin, minum minuman yang sehat, terus makan makanan yang bernutrisi tinggi, terus dihadapkan dengan orang yang berpuasa, ditolong Allah atas izin Allah, ternyata orang yang berpuasa bisa menjadi most valuable players, pemain terbaik di lapangan, mengalahkan yang lainnya. Itu satu bukti nyata, bukti konkret kalau spirit Ramadan ini adalah spirit produktif, spirit unggul, spirit berkarya, spirit berprestasi. Dan ini harus kita maknai, harus kita tafakuri, sehingga kita sebagai umat Islam justru akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang berprestasi, pribadi-pribadi yang produktif. Dan ini kita bawa di bulan-bulan yang lainnya, bahkan kebiasaan berpuasanya kita bisa teruskan karena ada fasilitas lainnya dari Allah, yaitu puasa sunnah yang bisa kita laksanakan. Kita bisa puasa Senin Kamis, kita bisa puasa tengah bulan, kita bisa puasa Nabi Daud. Itu adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan bisa menjadi spirit bagi kita. Spirit Ramadannya terus kita bawa.
spirit perbaikan diri, spirit memantaskan diri dalam berbagai aspek. Terutama saya lihat kita bisa memantaskan diri dalam 3 aspek spiritual, yang pertama, yang keduanya mental, dan yang ketiganya finansial. Secara spiritual kita dipaksa dalam tanda petik untuk mendekat kepada Allah, mencintai Allah dan dicintai Allah, sehingga nanti bukan merasa dipaksa lagi, tapi kita merasa butuh. Kita butuh cintanya Allah. Kita semakin dekat dengan Allah. Aspek mental, kita menjadi pribadi yang jauh lebih terkontrol, bisa mengendalikan diri, lebih tenang, ya, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, lebih disiplin. Dan ini sebenarnya aspek yang akan menjadikan diri kita insya Allah menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Aspek finansial, kita dipaksa untuk jadi pribadi yang jauh lebih sederhana, sehingga alokasi budget kita bisa untuk belajar, bisa untuk bersedekah, bisa untuk berdonasi, membantu banyak orang. Ya. Jadi perbaikan aspek spiritual, mental, dan insya Allah spirit Ramadan pun, aspek finansial pun kita dapat juga. Ujung-ujungnya adalah kita menjadi sebaik-baiknya pribadi menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang demikian dengan spirit Ramadan. Semangat Ramadan ada di dalam diri kita. Semangat memperbaiki diri terinstal di dalam diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari tausiah yang disampaikan. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja untuk acara yang kedua kita menyimak penampilan kesenian Islami dari adik-adik binaan Rumah Zakat. Yuk kita lihat bersama-sama.
Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman Bukalapak dimanapun berada yang sudah menyaksikan acara Makna Ramadan kali ini. Dan sekian acara kita pada hari ini. Jangan lupa untuk menunaikan zakat di aplikasi Bukalapak melalui Buka Zakat. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran teman-teman semua walaupun masih online. Dan jangan lupa untuk terus ikutan acara Makna Ramadan dalam program Buka Kebaikan Ramadan. Stay safe and healthy. Selamat berbuka puasa sesaat lagi bagi yang menjalankan ibadah puasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.